panjang sebagai perbedaan dengan soal-soal yang dulu yang beda dengan asesmen ya. Itu harus menjadi pemahaman anak-anak betul. Jangan sampai nanti anak-anak untuk memahami soal saja belum mau, padahal untuk bisa mengerjakan pasti perlu memahami soal dulu. Nah itu bagaimana anak mau membaca dulu, literasinya harus kuat dulu. Di antara 50 anak ini harus semua mau memahami literasi dengan baik. Literasi dulu, baru nanti mampu mengerjakan. Jadi kita biasakan. Sehingga anak-anak ini mungkin memang ada kegiatan-kegiatan khusus yang sudah dijadwalkan, bahkan nanti ada beberapa penambahan tugas yang harus ditindaklanjuti di rumah. Jadi kita memang untuk data tidak bisa memilih, bahwa data sudah kita dapatkan nominasi untuk pelaksana asesmen ini banyak 50 anak ini ya, semoga ini anak-anak yang memang paling tidak menengah ya, kalau bisa ya ke atas, tapi kita tidak tahu. Semoga nanti dianalisa oleh Bapak Ibu, terutama dari kurikulum anak-anak yang perlu dibantu secara lebih itu siapa untuk pemahaman terkait dengan literasi numerasi ini. Kalau yang sudah aman mungkin tidak begitu masalah, tapi terutama yang belum aman. Tapi untuk anak inklusi seharusnya sudah dipisahkan di dalam proses pendataan jejak kodik, sehingga tidak ada anak berkebutuhan khusus ikut dalam asesmen nasional ini. Itu Bapak Ibu yang perlu diketahui. Itu terkait dengan asesmen nasional, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Widodo untuk bisa ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu yang tergabung dalam panitia dalam kepengurusan persiapan asesmen nasional ini akan betul-betul membawa nasib SMP 3 Salatiga. Depan semakin banyak data yang digunakan dari asesmen ini yang akan nanti menjadi rapor pendidikan, menjadi acuan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat sampai dinas pendidikan. Jadi itu betul-betul Bapak Ibu yang terpilih dalam pendampingan ini mohon kerjasamanya. Meskipun ini untuk ASN itu dalam bekerja di jam kerja saja sudah tidak bisa kita alokasi anggaran secara khusus. Bahkan dalam persiapan pelaksanaan di sana pun demikian. Tapi untuk protokol teknisi nanti dari mana pokoknya ya boleh-boleh untuk protokol teknis itu saja memang bagian dari kewajiban. Untuk persiapan ini paling tidak di awal monggo Bapak Ibu betul-betul harus mengikhlaskan dirinya untuk memaksimalkan proses asesmen nasional ini sebagai bagian dari nasib SMP 3 Salatiga. Saya betul-betul titip nasib SMP 3 Salatiga dalam kegiatan asesmen nasional ini. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya bahwa terkait dengan komunitas belajar, alhamdulillah sudah berjalan beberapa pertemuan, itu harus kita pertahankan sampai kapanpun nanti, karena memang ini menjadi bagian kolaborasi kita semua untuk meningkatkan pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran. Kita bangun bersama melalui komunitas belajar ini, sehingga yang berbagai macam komunitas belajar pasti memberikan suatu pendalaman materi baru terkait dengan proses pembelajaran. Kalau kita ikuti kombel-kombel di dalam PMM, mereka sudah banyak beraktivitas, kita nanti juga akan mengarah ke sana, ya, mengarah ke penguatan kita di PMM, karena di sana yang terpantau dari pusat kegiatan itu tentu saja melalui komunitas belajar di PMM, itu yang betul-betul terpantau. Saya kemarin mengikuti yang di Jambi itu, ya peserta tidak harus yang membudak. Nanti kalau sudah kita buat webinar, ini kan baru tahap awal melalui proses secara langsung, entah itu dengan konsep-konsep, entah itu dengan konsep diseminasi, entah itu dengan konsep praktek baik, kita masih langsung. Tapi harapannya nanti ada webinar yang kita bangun melalui PMM, karena di sana
baru kita menunjukkan mobil 3 itu jalan atau tidak. Ya. Kalau kemarin saya ikuti, saya melihat beberapa mobil yang ada di PMM, ada yang dapat presentasi lebih, ternyata dapat yang sedikit hanya 67, ada yang 100 berapa, dalam kegiatan yang bersama, dalam jam waktu yang sama, berapa atau semua itu. Ya. Jadi ini memang suatu usaha dari masing-masing sekolah untuk bisa menampakkan dirinya di dalam pemerintah pusat sana, dalam mobil yang dibangun oleh PMM tadi. Bisa mampu di sana, tapi tentu saja ya, karena di situ bisa diikuti oleh semua orang yang di luar sana. Tentu saja ya kita buat sebaik mungkin. Nanti yang menjadi narasumber siapa, kemudian moderatornya siapa, dan materinya apa dulu. Kalau yang pengen tidak begitu istimewa ya kita, maksudnya peserta tidak terlalu banyak, kita materinya yang sederhana dulu. Ya, terkait literasi morasi itu saya kira sudah menjadi bagian yang sudah dipahami banyak orang, terutama yang mobilnya sudah berjalan. Itu saya kira yang tertarik tidak begitu banyak, paling tidak ya dari lingkup sekolah ini yang mengikuti webinar dalam rangka memunculkan saja. Nanti Bu Paulina nanti sebagai koordinator mobil ya, untuk menyiapkan ya, sehingga muncul bertahap. Jangan sampai nanti misalnya pembuatan media pembelajaran dengan apa, nanti pesertanya membludak, pertanyaannya banyak yang mungkin pengembangan nanti kita kewalahan. Jangan yang kita masih aman-aman kelihatannya ya gitu. Nanti untuk yang webinar di awal-awal itu terkait dengan mobil kita, dan itu harus ya Paulina ya, nanti menyiapkan untuk webinar itu hukumnya wajib di PMM itu, karena untuk tadi biar SMP 3 itu mobilnya kelihatan hidup begitu. Kalau kita laksanakan ini terus kan ya belum itu diketahui oleh aplikasi ya, belum diketahui oleh pemerintah pusat sebagai pelaksana kurikulum merdeka yang akan memuatkan mobil-mobil yang ada di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, yaitu pengantar untuk mobil yang sudah berjalan dan saya baru bisa bersama di hari ini ya, monggo selama tidak darurat saya berharap ikut semua ya. Jangan sampai karena capek, karena lelah ya, Bapak Ibu ya menghilang dari kegiatan ini ya, mohon nanti tetap dari pihak pengurus mobil untuk selalu membuat absen secara detail ya, bagi kekuatan kita. Kalau nanti banyak yang tidak ikut, tentu saja ini akan semakin lemah ya, karena mobil ini betul-betul kekuatannya dari dalam ya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini saya menjadi bagian pengisi mobil, yaitu terkait dengan literasi dan numerasi ya, yang saya sudah mendapatkan ya pelatihan di BPPMP ya, materi sudah saya dapatkan, kemudian kita pelajari bersama mulai dari yang dari dasar ya, bagaimana kita memahami literasi dan numerasi. Di awal ini mari kita coba dengan Bapak Ibu mengisi pemahaman terkait dengan literasi numerasi ini dengan kuisis ya. Ini tidak akan berpengaruh terhadap EKI Bapak Ibu ya, tidak akan berpengaruh. Bapak Ibu nanti mengisi sejauh mana pemahaman kita terkait dengan literasi dan numerasi menggunakan HP, saya kira bisa. Ini juga sudah saya sampaikan kemarin pada saat diseminasi bersama sekolah-sekolah yang lain yang terkait. Belum bisa masuk kok, nanti sih. Padahal sudah Bapak Ibu sudah masuk kan? Belum kelihatan.
memahami. Puisi jadinya nggak bisa diambil langsung di Indonesia bahwa sudah salingnya sudah cepat. Ya, 29 masih ada yang mau masuk kaki jawabin di unit kita saya kira cukup masih ya. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah nih? Ya, 31 kita mulai Bapak Ibu. Pokoknya jadi jawab menurut pemahaman Bapak Ibu aja. Tidak akan kelihatan sebenarnya, tapi ini ya hanya bagian dari pelajaran kita. 33 ya. Sudah nih Bapak Ibu, saya mulai. Soalnya teracak pasti udah urut sama
malah ada 17 soal, Bapak tidak bisa